Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Hibra, di tutorial visualisasi Power BI Dashboard. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya membuat column chart di Power BI Desktop. Hampir sama seperti bar chart, di Power BI Desktop ada 3 jenis column chart yang bisa kita buat. Yang pertama, kita bisa membuat stack column chart. Di stack column chart, kita bisa melihat bagaimana komposisi suatu nilai membentuk kolom tertentu. Lalu, yang kedua ada cluster column chart. Nah, kalau di stack column chart, itu komposisi nilainya dibuat menjadi satu kolom yang berbeda. Dan yang terakhir, itu ada 100% stack column chart. Nah, stack column chart ini biasanya kita pakai untuk bisa melihat bagaimana komposisi persentase pembentuk satu nilai di dalam satu kolom tertentu. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana caranya membuat satu kolom chart untuk menampilkan data dalam bentuk tren. Kemudian, kita juga akan melihat bagaimana caranya untuk menyesuaikan posisi legend pada kolom chart ini. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana caranya untuk bisa mengubah warna kolom sesuai dengan warna yang kita inginkan. Langsung aja kita mulai ya. Oke, ini saya udah masuk ke Power BI Desktop. Kali ini kita akan membuat kolom chart untuk menampilkan bagaimana total revenue jika kita lihat berdasarkan tren tahunnya. Apakah meningkat atau menurun? Nilai sales revenue bisa kita dapatkan dari total sales yang ada di table data Candy Sales. Lalu, untuk tahun, kita bisa menggunakan data dari order date yang juga ada di table ini. Visualisasi column chart itu bisa kita dapatkan dari icon yang ada di bagian visualization. Di sini kita lihat ya, kalau kita hover, ini di chart yang kedua ada judulnya Stack Column Chart. Nah, ini kita klik aja. Nah, dia akan muncul chart seperti ini. Nah, lalu kita masukkan nilai yang kita ingin visualisasikan. Jadi kita klik aja di sini total revenue. Lalu, untuk tahunnya, kita bisa ambil dari order date. Jadi, di sini kita klik order date. Nah, di sini akan muncul date hierarchy. Nah, ini kita geser aja ke sebelah kiri untuk bisa memperlebar bagian datanya. Lalu, di bagian date hierarchy, ini kita klik lagi. Nah, itu ada beberapa opsi. Ada year, quarter, month, atau day. Nah, ini kita pilih aja tahun, seperti ini. Nah, secara otomatis, dia akan memetakan berapa total revenue untuk setiap tahunnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahwa ternyata total revenue untuk setiap tahunnya itu bisa meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Nah, sekarang kita coba customisasi kolom chart ini. Yang pertama yang akan kita ingin customisasi yaitu judulnya. Di sini judulnya masih tertulis Total Revenue Buyer. Nah, ini kita ingin custom ya. Caranya, di bagian visualization, kita klik Format Your Visual. Lalu di bagian general, ini kita klik. Lalu di bagian title, kita klik lagi dan kita mau ganti text title-nya. Jadi di sini kita klik, lalu kita blok, kita hapus semua, dan kita ganti dengan sales revenue 2021 sampai dengan 2024. Seperti ini, oke? Lalu untuk hurufnya, ini kita ganti fontnya menjadi Cambria, seperti ini. Untuk hurufnya kita bold, untuk text color-nya kita ganti menjadi warna biru tua seperti ini. Lalu untuk alignment-nya kita ganti di tengah, seperti ini. Dan untuk background color-nya kita ganti menjadi warna abu muda, seperti ini. Nah, berikutnya saya mau menghilangkan label untuk X-axis dan Y-axis. Caranya, kita masuk ke bagian visual, lalu di bagian X-axis ini kita klik, dan title-nya kita ganti menjadi off. Hal yang sama akan saya lakukan untuk Y-axis. Jadi, saya masuk ke Y-axis, kemudian title-nya ini juga saya ubah dari on menjadi off, seperti ini. Lalu berikutnya, saya mau memperlihatkan data label pada visualisasi ini. Caranya, di bagian data label, ini yang secara default off, itu kita ganti menjadi on. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu untuk posisi data labelnya sendiri, ini saya bisa ubah. Untuk posisinya kita ganti aja. Secara default itu akan auto, tapi di sini saya mau ganti menjadi inside end, seperti ini. Di sini juga kita bisa menghilangkan data label untuk Y-axis. Nah, caranya di sini kita klik aja Y-axis, lalu untuk value-nya kita ganti off, seperti ini. Sehingga kita memiliki space yang lebih besar untuk chart-nya sendiri.
Lalu untuk x-aksisnya, di sini saya mau menebalkan huruf yang ada di sini sehingga bisa terbaca dengan jelas. Nah, di sini untuk value-nya kita klik dan untuk color-nya kita ganti menjadi warna hitam dan kemudian untuk hurufnya kita bold seperti ini. Nah, berikutnya di sini saya mau mengganti warna dari column ini. Nah, secara default warnanya itu akan biru muda seperti ini, tapi ini saya mau ganti. Kita klik Format Your Visual. Di sini di bagian column kita klik dan kita ganti color-nya menjadi warna abu tua seperti ini. Lalu misalnya, jika kita ingin meng-highlight satu tahun tertentu yang menjadi fokus dari pelaporan yang ingin kita buat, maka kita bisa lakukan dengan cara di bagian Applied Setting To, ini kita klik kategorisnya menjadi 2024, lalu untuk color-nya kita ganti menjadi warna hitam. Seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kita ingin meng-highlight laporan untuk tahun ini aja. Berikutnya, kita akan menambahkan beberapa subkategori yang akan membentuk stack column chart ini. Jadi pertama saya duplikat dulu chartnya ya, seperti ini. Lalu kita masukkan komposisi dari subkategori pembentuk dari sales revenue-nya. Misalnya, saya ingin melihat sales revenue by region. Jadi, saya bisa klik aja di sini region. Nah, maka terlihat di sini bagaimana pembentuk dari masing-masing sales revenue untuk setiap tahunnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk masing-masing tahunnya, Pacific itu selalu menyumbangkan nilai sales revenue yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan region yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan membandingkan bagaimana jika stack column chart ini kita ubah menjadi cluster column chart. Jadi ini kita duplikat dulu chartnya, lalu kita klik cluster column chart seperti ini. Maka dia akan secara otomatis mengganti tipe chartnya ini menjadi cluster column chart seperti ini. Saya tidak menyarankan bahwa di dalam cluster bar chart ini kita menampilkan banyak sekali perbandingan data karena itu justru akan membingungkan para pembacanya. Nah, untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah data subkomponen jika kita ingin menunjukkannya dalam bentuk cluster column chart. Lalu untuk cluster column chart sendiri, kalau misalkan di sini kita melihat ya, ada data label yang kita masukkan di dalam kolom itu sendiri, maka dia akan membentuk titik-titik putih seperti ini. Nah, itu tidak bisa dibaca dengan baik oleh pengguna. Nah, untuk itu, di dalam data labelnya, ini sebaiknya kita off-in aja. Nah, cara yang paling baik untuk bisa melihat data ini, agar data labelnya tidak menumpuk, adalah dengan memunculkan data Y-aksisnya. Jadi di bagian Y-aksis, ini kita klik. Lalu di bagian values itu kita on-kan aja. Di sini untuk grid-nya kita tunjukkan. Nah, jadi di bagian grid lines ini kita klik. Lalu di bagian horizontal ini color-nya kita berikan penegasan sedikit lebih tebal, itu nggak apa-apa. Jadi yang tadi color-nya itu warna abu muda, ini kita gelapin aja sedikit seperti ini. Lalu untuk width-nya ini kita bisa ganti aja mungkin jadi 3. Seperti ini, sehingga pengguna bisa mengetahui batasan dari masing-masing grid line ini, seperti itu. Nah, pemberian data value pada Y-axis itu kita gunakan untuk menghindari data label yang bertumpuk-tumpuk pada column chart ini. Oke, berikutnya kita akan menyesuaikan warna untuk stack column chart dan cluster column chart. Nah, caranya di stack column chart ini kita klik aja, lalu di bagian column itu kita klik dan kita sesuaikan warnanya. Jadi misalnya kita mau untuk region Atlantik itu warnanya menjadi biru tua seperti ini. Lalu untuk region Gulf itu warnanya biru agak sedikit lebih muda. Dan berikutnya untuk interior itu warnanya agak sedikit lebih muda lagi. Dan yang terakhir untuk Pasifik itu warnanya sangat muda seperti ini. Ya, hal yang sama juga kita mau lakukan untuk grafik cluster column chart. Jadi kita klik di grafik cluster column chart. Kemudian untuk Atlantik kita ganti warnanya menjadi biru tua. Kemudian untuk Gulf itu kita ganti warnanya menjadi biru lebih muda. Kemudian untuk interior ini kita ganti warnanya menjadi juga lebih muda. Dan yang terakhir ini untuk Pacific itu kita ganti warnanya menjadi biru paling muda seperti ini. Lalu kalau misalkan kita mau meng-highlight satu region tertentu, Pasifik gitu misalnya.
Nah, jadi kita bisa klik aja di Pacific tadi, warnanya tidak menjadi warna biru lebih muda, tapi kita ganti misalkan warnanya hitam, seperti ini. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita sedang meng-highlight region Pacific ini dalam report kita. Begitu juga dengan stack column chart. Kita bisa klik di stack column chart. Untuk region Pacific ini kita ganti menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita membaca grafik ini, artinya kita mau melihat bahwa pertumbuhan untuk sales revenue di tahun 2024 itu kita highlight, itu paling tinggi yaitu sebesar $47.000. Kemudian, untuk perbandingan dari region yang lainnya, ternyata di sini Pacific memiliki nilai sales revenue yang paling tinggi untuk setiap tahunnya. Dan yang terakhir, di sini kita bisa lihat juga di cluster column chart, untuk perbandingan itu kita juga bisa highlight untuk region Pacific. Nah, yang terakhir kita mau lihat bagaimana grafik komposisi persentase column chartnya atau 100% column chart. Kita bisa langsung aja duplikat dari chart yang sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya udah duplikat dari chart yang sebelumnya udah kita buat. Lalu kita langsung ganti aja tipe chartnya menjadi 100% stack column chart seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana komposisi pembentuk dari sales revenue berdasarkan persentase. Persentase dari sales revenue untuk Pacific misalnya di tahun 2021 dia menyumbangkan 33,47% dari sales revenue untuk keseluruhan sales revenue yang didapat pada tahun tersebut. Nah, sekarang kita mau lihat kapan kita menggunakan stack column chart dan kapan kita mau menggunakan persentase stack column chart. Baik, sebagai contoh saya akan mengambil nilai sales revenue dari region Atlantik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa untuk region Atlantik itu di tahun 2022 dia menyumbangkan sales revenue sebesar $9.000. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan di tahun 2024, di mana di tahun 2024 dia menyumbang $13.000. Jika kita melihat secara value, maka di tahun 2024 ini ada peningkatan jumlah sales revenue yang disumbangkan oleh Atlantik. Tapi jika kita lihat dari sisi komposisinya, ternyata di tahun 2024 itu justru persentase komposisi dari sales revenue yang disumbangkan oleh Atlantik itu menurun. Kenapa? Karena kalau dengan menyumbangkan sales revenue $9.000 di tahun 2022, itu persentase komposisinya 30,66%. Nah, di tahun 2024, dia menyumbangkan lebih tinggi $13.000, tapi secara komposisi itu persentase komposisinya itu menurun, yaitu sejumlah 28,7%. Jadi tergantung dari sisi mana kita mau melihatnya. Jika kita ingin melihat secara value, maka betul untuk Atlantik itu ada peningkatan secara jumlah. Tapi kalau kita bandingkan dari keseluruhan revenue yang diterima untuk dari semua region, maka untuk region Atlantik itu mengalami penurunan secara persentase komposisi sales revenue. Oke, yang terakhir saya mau menunjukkan bagaimana caranya kita mau mengubah legend yang ada di atas ini supaya posisinya bisa lebih tepat. Caranya itu gampang banget. Kita tinggal klik aja di bagian format your visual. Kemudian di bagian legend ini kita bisa klik, kita bisa pilih ada beberapa opsi posisinya. Nah, biasanya saya akan melihat kalau misalkan kita punya legend yang tidak terlalu banyak dan kata-katanya tidak terlalu panjang. Saya akan tempatkan di bagian atas seperti ini. Namun, kalau misalkan dia jumlah komposisinya itu cukup banyak, itu biasanya saya akan tempatkan bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.